Persija Persib nggak bisa nih di Jakarta nih. Yang dirugikan yang paling banyak, ya dua-duanya dirugikan, tapi persentasenya lebih besar Persija. Tapi sekali lagi, ini bukan gara-gara bukan wewenangnya Persib loh. Ya mereka juga hanya nurut kan, Bahkan kemarin Beckham Putra kan bilang, wah saya pengen main di GBK Om Hai juga, karena kan sering main di GBK sebagai timnas kan, dia pengen juga. Jadi sebenarnya dua-dua ini nggak ada masalah. Tapi kemudian pihak-pihak yang punya kapasitas, yang punya otoritas ini, ya tidak mau menjalankan kewajibannya yang memang ada konsekuensinya gitu. Gimana nih, seru juga nih. Jadi atas seru, bawah seru, Liga 2-nya Championship seru juga. Seru juga ini. Lu ngelihat dua tim ini yang udah pasti lolos ya, Garuda Yaksa dan PSS Sleman, kayak apa? Garuda Yaksa ngeri gua. Ngeri karena bagus mainnya kan. Ngeri apa ya? Ngeri karena jangan-jangan dia bisa promosi dan bisa juara juga. Bukan karena pemiliknya ya? Ya enggak lah. Enggak ya. Pemiliknya emang siapa sih? Karena pemiliknya kan disebut bapak ya. Bapak. Berarti laki-laki. MU bisa 4 besar. Oke. Ini gua meminjam kata-kata Bung Harma ya. Iya. Gua bakal jalan kepiting ke Serang. Jalan kepiting kayak gimana? Nggak tahu. Gua nggak pernah sih gua. Gua Oke. nggak pernah. Itu bakal dilakuin nggak nih? Karena MU 4 besar nih kayaknya ya. Oke. Gue jelasin kronologisnya dulu. Jadi memang betul gue ngomong seperti itu, gue nggak membantah. Jadi itu ceritanya waktu dulu setiap minggu, waktu zaman Amorim, bahas MU itu, bukan gue nggak bisa sorry lah, hancur lah. Udahlah fans MU juga tahu hancur. Melihat Amorim juga rambutnya kacak-kacakan. Kayak ini orang mau hidup apa enggak sih gitu. Bung Ais, gue bingung ya. Kemarin kan Atletico Madrid lawan Arsenal, itu kan mainnya di London kan, ibu kota kan. Ya. Pertanyaannya, ini Persija Persib kok mainnya nggak di ibu kota, kan Jakarta? Di Kapolda London sama Kapolda Jakarta beda, Pak. Oh beda. Beda. Oh. Iya, profesionalnya beda. Oh, apa jangan-jangan karena IKN ya? Jadi Bisa dekat ke jadi, IKN. bisa jadi. Atau jangan-jangan di sono nggak ada ormas yang pakai GBK, Pak. Nggak pakai Wembley gitu ya. Ormas Wembley nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang batuk. Ada yang batuk. Kayaknya bahaya kalau yang jawab, mendingan Bung Harba yang jawab nih. Aduh, halo. Selamat datang Bung Harba. Terima kasih juga. Ini spesial ya, 2 haris nih sebenarnya nih. Iya. Jadi ini menandai tahun ini 20 tahun kita saling mengenal. Wih, bentar lagi bakal ulang tahun Perak ya, bentar lagi. Waduh, pakai ulang tahun, nggak pakai ulang tahun lah. Cukup 20 tahun aja. Mudah-mudahan terus-terusan. Itu kan 20 tahun. Iya. Kalau Persija Persib nih udah 7 tahun nggak pernah main di Jakarta. Ini Nanti sebelum Persija Persib. Kita 20 tahun udah kenal, Arsenal juga 20 tahun akhirnya ke final Liga Champions. Iya. Kenapa langsung bridging ke Kan biar pas 20 tahun. Benar sih, benar-benar. Gunners mania ya. Gunners ya. Ya, yang mana dulu nih? Persija Persib apa? Persija Persib dulu ya. Persija Persib. Soalnya ini masalahnya lumayan ini ya. Banyak orang yang bingung udah 7 tahun nggak pernah main di Jakarta. Yang tahun ini masalahnya kenapa nggak bisa di Jakarta? Ya, nih pertandingan yang menarik sebenarnya dinanti-nanti juga. Ya kita tahu lah dua tetangga yang selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dan kebetulan di momentum di pekan ke-32 ini kan cukup menentukan buat dua-duanya. Ya. Kita semua tahu Persib Bandung itu mencoba untuk terus di puncak klasemen. 3 pertandingan sisa termasuk Persija, kalau dia menang kan dia juara. Nah tapi Persija juga punya 2 misi sebenarnya. 1 tujuan juga menang. 1 untuk menjegal Persib hat-trick. Bukan pertama kali ya, karena dulu PSMS pernah hat-trick di era Perserikatan. 67, 69, 71 Perserikatan. Ya, berapa tahun yang lalu kalau mau dihitung ya. Dan kedua, untuk mereka tetap menjaga di persaingan juara. Walaupun kecil ya. Karena bedanya kan sekarang kalau nggak salah 7 poin. 7 poin. Nah, kalau dia menang dengan Persib jadi 4. Tapi kan kita nggak tahu Borneo Borneo atau menang lagi. Nah, gitu. Yang pasti misi yang berikutnya juga tentu tiap individu pemain kan pengen memuaskan fans juga kan, memenangkan hati fans. Termasuk Mauricio Sousa yang kursinya agak-agak sedikit goyang. Panas ya? Agak panas. Ya kalau dia bisa menangkan laga lawan Persib kan paling nggak dia dapat poinnya double kan. Nah, jadi tapi di sisi lain Persib juga pasti ya kita lihat pelepasannya di GBLA gimana luar biasa kan. Mereka fans juga nggak mau membiarkan pasukannya ini berperang tanpa ada dukungan yang real, ya kan. Cuman memang akhirnya gini, yang agak sedikit gue sayangkan adalah kemenarikan dari pertandingan ini jadi tersita dari drama-drama di luar sepak bola itu sendiri. Iya. Mainnya nggak di Jakarta. Padahal kan kita lihat nih awalnya polisi sudah mengizinkan. Yep.
Kemudian mereka bilang tergantung pengelola GBK. Pengelola GBK tergantung PSSI. Dan PSSI semuanya oke semua tuh awalnya. PSSI akhirnya oke, silahkan dipakai. Aman Kok tuh. sekarang bisa nggak diizinin lagi? Terus juga pindah ke Samarinda siapa yang diuntungin? Persija apa Persija. Persib? Oke, pertama yang tadi runtunan kronologisnya ya, ini kan akhirnya membuat kita jadi bertanya-tanya, alasan keamanan ini benar atau enggak sih? Karena tadi udah 3 komponen yang paling utama itu sudah oke semua sebenarnya. Klub juga udah dua-duanya oke, operator udah oke, tiba-tiba alasan keamanan. Ya akhirnya kita kalau berpikir, ini mungkin ada alasan yang lain yang kita nggak tahu, atau asumsi liar ya sah-sah saja. Tapi yang disayangkan kemudian jadi ribut nih fans nih, ya kan? Karena masing-masing pengen tidak merasa diuntungkan. Nah, menjawab pertanyaan Bung Ais, rekan saya yang luar biasa ini, siapa yang diuntungkan dirugikan? Ini pertanyaan berbahaya. Tapi harus dijawab. Kalau mau jujur, dua-duanya ada faktor dirugikannya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Finansialnya tambah dong. Persib pasti kan harus terbang ke Samarinda. Oh, lebih jauh. Ya. Jauh ya, lebih jauh. Gue udah ngecek tiket. Itu satu orang bolak-balik sekitar 4 juta. Oh iya. Satu orang kali 30 lah misalnya kan, 30 orang pemain official dan segala macam 120 juta, penginapan dan lain-lain. Demikian juga Persija. Tapi kan buat Persib kecil lah itu. Iya, tapi artinya kan makanya gue bilang komposisi kerugiannya berbeda, tapi tetap rugi juga Persib. Nah, kerugian finansial dua-duanya sama-sama keluar duit tambahan nih. Ya. Ya. Tapi Persija dirugikan yang lain adalah karena harusnya dia bisa mengenerate duit di GBK. Gue yakin banget itu pasti penuh. Betul. Let's say 50.000 lah. 50.000 kali Oh, lumayan itu. banyak banget kan. Plus juga dukungan langsung Gubernur ya. gubernur dan fansnya. Betul. Jackmania terutama. Jackmania pasti kan 99% lah kita nggak tahu pasti sebanyak itu. Jadi tapi apakah kemudian ini salahnya Persib juga? Nggak juga. Dia kan hanya tim tamu yang ikutin keputusan dari operator dari Panpel Iya. gitu. Jadi karena ketidakkonsistenan operator atau siapapun yang memutuskan atau Panpel itu dua-duanya jadi seolah-olah dirugikan. Persib jadi kayak seolah-olah dituduh kayaknya lu beruntung, bukan maunya Persib juga. Iya. Persija juga begitu. Mau jadi GBK tapi disuruh pindah ke sana. Nah, ini gue jadi inget oleh di preskon awal-awal PSSI di zaman Pak Erick Thohir waktu muncul. Kan itu salah satu pertanyaan dari gue sebut nama ya, Mahrus Ali ya. Iya, Ali Mahrus. Itu bagus banget pertanyaannya tuh. Jadi dia nanya soal izin dan segala macam karena nggak sekali 2 kali, kalau nggak salah dulu pernah di Malang deh. Pertandingan itu batal karena ada pemilihan kepala desa satu kabupaten Malang. Oke. Gitu. Sementara tadi yang bicara di London itu nggak ada mau ada pemilu presiden, perdana menteri, nggak ada presiden di Inggris ya, Nggak perdana ada. menteri, bola tetap jalan kecuali force major. Biasanya kalau salju. Ya, Kenapa salju itu nggak sedikit ya melebar ya? Kenapa tidak dilanjutkan? Bukan soal lapangannya, soal keselamatan, keamanan dari penonton karena licin dan sebagainya. Itu kan ya di luar kendali kita lah kan alam kan force major. Jadi balik lagi. Malah kalau mau ngelebar lagi nih, soal fans away pun menjadi tanda tanya. Sampai sekarang nggak itu ya? Mana nggak pernah ada yang lihat larangannya? Bukannya harusnya udah bisa ya? Away ya? Kemarin Kalau sudah menurut dilakukan secara physically ya, waktu bonek datang ke GBK, and it's fine. Tapi itu alasannya kan karena belum dapat izin dari FIFA. Alasannya. Ya, tapi kita nggak pernah lihat Iya. tulisannya kan. Betul. Itu udah berapa tahun dari Kanjuruhan itu? Ya kabarnya tuh kalau gue pernah dengar bakal dipertimbangkan nanti 2027 ya atau musim depan lah paling cepat gitu. Nah itu kan pertanyaannya, apakah memang betul seperti itu, atau memang hanya pengen cari aman, gampangin aja udah. Nah itu dia. Ya kita nggak tahu karena kayaknya nggak pernah ada yang lihat deh surat itu. Dan kemarin ternyata waktu Persija menjamu Persebaya dan juga waktu Persebaya menjamu Persija di GBT, ada fans away walaupun skupnya kecil untuk prototipe dan berhasil. Berhasil kan? Berhasil. Kalau nggak salah Arema tapi kalau Arema sama Persija kan emang hubungannya cukup baik ya. Kalau Surabaya sama Jakarta agak sedikit high tense, tapi kemarin berhasil. Kecuali sebelumnya ada kejadian serupa kemudian ribut. Nah, itu masuk akal, khawatir jangan digelar di sana gitu. Dan waktu di Bandung pun gua ada di sana waktu Persija lawan Persib. Aman juga, walaupun yang datang hanya Bang Ferry doang kalau nggak salah, nggak banyak lah. Tapi aman kok, mereka menggelar di sana gitu. Nah, kalau secara persentase, berarti kan ini dua-duanya dirugiin dan diuntungin nih berarti. Kalau secara persentase, siapa yang lebih dirugikan? Karena kan kalau kita melihat di sebelumnya, Persib Persija mainnya di Bandung dan bisa. Ini Persija Persib nggak bisa nih di Jakarta nih. Yang dirugikan yang paling banyak, ya dua-duanya dirugikan, tapi persentasenya lebih besaran Persija. Tapi sekali lagi, ini bukan gara-gara
bukan wewenangnya Persib loh. Ya mereka juga hanya nurut kan. Ya main. Bahkan kemarin Beckham Putra kan bilang, wah saya pengen main di GBK ya. Tom Hai juga karena kan sering main di GBK sebagai timnas kan dia pengen juga. Jadi sebenarnya dua-dua ini nggak ada masalah. Tapi kemudian pihak-pihak yang punya kapasitas, yang punya otoritas ini ya tidak mau menjalankan kewajibannya yang memang ada konsekuensinya gitu. Mereka mau main aman aja udah deh pindah. Tadinya kan kalau nggak salah mau sempet di Bali atau di mana, tapi karena dipakai juga jadi nggak batal atau gimana lah. Akhirnya di Samarinda sehingga menimbulkan persepsi-persepsi. Wah ini sengaja untungin ini untungin ini. Di WhatsApp grup kan gitu kan. Pada nge-share yang menguntungkan dia. Jadi ribut fans ini kadang-kadang bukan gara-gara mereka ya. Banter-banteran oke lah. Cuman menjelang pertandingan El Clasico ini ribut di luar substansi ini yang terjadi gara-gara itu tadi, plan keputusan itu. Nah, dengan mainnya nggak di Jakarta sih, main di Samarinda yang notabene ini kandangnya Borneo ya. Iya juga ya. Iya, kandangnya Borneo. Kan harapannya fans Pusan Mania ya, fansnya Borneo ikut nonton, dukung pasti dukung Persija. Betul, karena ada kepentingan kan. Pasti neken Persib itu pasti. Betul, dan terlebih lagi kan Borneo-nya baru main besoknya, besok malamnya kan. Jadi ada waktu lah untuk nonton. Nah, ini apakah situasi ini membuat perjuangan Persib untuk bisa dapat poin di sana lebih mudah atau sama aja? Sebenarnya sih, contoh waktu lawan Dewa United ya, mereka kan let's say kalau kita sepakat mereka bermain secara kontroversi lah, jadi 2-2. Waktu itu gue bilang, kita kalau bahas soal kontroversi ini nggak akan mengubah hasil. Kalau gue bicara dari segi boboto, mendingan fokus aja ke pertanyaan berikutnya. Dan beberapa ada yang, iya bener juga ya Bung, katanya gitu. Dan akhirnya mereka setelah itu kan, lawan Bayangkara remontada kan. Nah, menurut gua, memang terdengar klasik, tapi yang harus dilakukan Persib ya fokus ke mereka aja. Karena kalau dicari untung rugi, bisa aja lebih rugi di Samarinda, oke, bisa juga lebih rugi di Jakarta, karena GBK atmosfernya seperti apa kita tahu, Jackmania. Jadi menurut gua sih fokus aja. Karena Persib ini kan emang tantangannya tahun ini dia away-nya jelek. Atau bukan jelek lah. Jomplang dibandingkan home-nya yang selalu menang, kecuali cuma lawan Arema dia 0-0 kan, sisanya selalu menang. Away ini kan yang jadi masalah buat mereka. Nah itu aja mendingan. Makanya kalau dari sisi bobotoh ya, apa yang dilakukan mereka dengan melepas 3 Bela itu ya itu positif itu. Gitu, daripada menghabiskan energi untuk cari-cari kelemahan dari calon lawannya. Oh kita dirugikan, diuntungkan. Enggak. Ya walaupun itu bagian dari kehidupan kita sekarang ya. Nah, ngomongin away-nya Persib ya. Kalau gue lihat catatan Persib nih tahun ini ya, tahun 2026, mereka udah kehilangan 5 pertandingan away. Kalah ya? Seri. Oh, seri. Mereka 18 pertandingan belum pernah kalah. Oh, berarti 10 poin hilang. 18 pertandingan terakhir ya, artinya 10 poin hilang. Iya. Dan 2 pertemuan terakhir Persija Persib di mana Persija jadi tuan rumah, meskipun mainnya nggak di Jakarta ya, di Bekasi ya. Ya pokoknya mainnya nggak di Jakarta lah. 2 pertemuan terakhir Persija Persib di mana Persija tuan rumah itu hasilnya selalu imbang, 2-2, 1-1. Nah menurut lu kali ini imbang lagi nggak? Atau justru Persib bisa bikin kejutan nih? Karena statistiknya Boyan Hodak nggak pernah kalah lawan Mauricio Sosa dan nggak pernah kalah lawan Persija. Secara materi sih gue lihat Persib lebih unggul sedikit. Cuman saat ini kan Persija diuntungkan sebagai tuan rumah. Ya di Borneo anggap tuan rumah dia juga karena Borneo pasti dukung Persija. Sesama Orange kan. Ya itu biasa lah dalam bola, dalam politik juga begitu kan. Your enemies is my friend katanya gitu kan. Sampai lupa gue tadi. Agak politik nih. Siapa yang peluangnya? Bukan. Maksud gue rekor head to headnya. Belakangan kan selalu imbang nih. Kalau mainnya di kandang Persija. 2-2, 1-1. Dan juga tahun ini nih 2026 Persib tuh 5 kali kehilangan poin di laga away. Termasuk di markas Dewa United ya kan. Di Brawijaya juga mereka kehilangan poin tuh. Pokoknya 5 kali mereka kehilangan poin away di tahun ini. Nah, hasilnya imbang bukan kalah. Nah, apakah sekarang mereka akan kehilangan poin lagi? Ya kalau ngelihat dari tadi statistik yang udah lo paparkan, kemudian lihat dari status saat ini Persija sebagai tuan rumah, dan dua-duanya motivasinya pasti besar ya. Cuman Persija dia menurut gue berakumulasi nih ini motivasinya.
motivasi sebagai tim, pasti mereka pengen menjegal yang seperti gue bilang tadi, Persib nggak juara. Terus mereka juga pengen tetap masih dalam persaingan, dan Mauricio Sousa juga pengen dong. Ya paling nggak dia mengamankan posisinya. Nah motivasi besar ini bisa nggak nih ditumbangkan oleh Persib Bandung? Kalau dari grafik, menurut gue Persib Bandung terakhir-terakhir ini agak shaky. Iya, betul. Iya kan lawan PSIM. Setuju gue. Lawan PSIM. Sebenarnya gini, ada yang bilang juga karena pendekatannya beda-beda. Ya oke, pendekatannya beda-beda. Cuman kalau kita lihat main lawan PSIM itu apalagi babak kedua itu ngurung banget. Betul. Gol Persib banyak peluang, jangan salah. Cuman menurut gue banyak individu. Kayak Andre Jung dari kanan kalau gue nggak salah. Terus William Barros dari kiri itu individu. Tapi secara permainan kolektif, menurut gue ini menjadi tanda tanya gitu Persib Bandung. Nah Persija beberapa laga terakhir justru agak mulai naik. Setelah sebelumnya kehilangan poin kalau nggak salah di PSM di JIS, di Bayangkara juga segala macam gitu. Jadi kadang derby ini kan kalau bilang derby lah ya, kalau mau dibilang derby itu kadang-kadang posisi nggak menentukan hasil akhir juga. Kayak Everton Liverpool zaman dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang gue lupa. Itu kadang-kadang kan tim yang di bawah justru lebih termotivasi untuk mengalahkan yang di atas gitu. Jadi kans dari pertandingan ini buat Persib ini luar biasa besar nih. Tapi siapapun yang memenangkan laga ini pasti mereka double blow. Ya kalau Persib menang berarti kan gimana fans Bobotoh ya pasti seneng banget bisa ngalahin rival utama mereka, dan secara peluang juara mereka tetap ada di puncak gitu. Jadi peran pelatih ini penting. Peran pelatih dalam situasi seperti ini, apalagi Persib beberapa pertandingan agak shaky kalau setuju ya. Peran pelatih untuk menenangkan mental ini sangat penting. Dan kalau misalnya Persija kalah, secara nggak langsung peluang Persija selesai. Juara selesai. Betul. Iya, bahkan kalau gue sih percaya ya, beberapa kali gue sudah bilang walaupun Persija menang, ya anggaplah Persija menang ya. Dari 7 poin jadi 4 poin kan. Borneo-nya kan kita nggak tahu juga. Apa dapat poin 1 apa 3 atau 0 kan. Dan masih ada 4 poin di sisa 2 pertandingan. Berat sih. Artinya kalau berharap Persib dan Borneo di 2 pertandingan terakhir nggak dapat poin atau kalah-kalah, kayaknya nggak masuk akal deh gitu. Ya, sebenarnya bukan nggak masuk akal sih, sangat kecil kemungkinan. Iya, secara matematik bisa aja. Tapi apakah 2 tim itu kalah terus dan Persija menang terus? Nah, sangat kecil kemungkinannya. Cuman itu tadi makanya mungkin mereka tahu itu tidak besar ya. Cuman kalau mereka bisa mengalahkan Persib dan kemudian mereka bisa bahkan mungkin nge-push ke posisi 2 misalnya untuk dapat ke Asia ya. Nah, secara engagement Persija manajemen tuh akan boleh juga nih. Mungkin itu akan sangat penting. Mempertahankan pemain, mungkin juga pelatih dan sebagainya gitu. Makanya gue bilang kepentingan kolektif dan individu ini bergabung gitu. Nah, di sisa 3 pertandingan ini lu ngelihatnya yang paling punya kans juara gede gimana? Karena Persija, Persib ini itu sisa 3 pertandingan terakhir kan away ke Persija, setelah itu away ke PSM, dan terakhir Persija. Persija. Pertama besok kan tanggal 10 lawan Persija, setelah itu away ke Parepare kan, lawan PSM, dan terakhir lawan Persijap. Borneo di pekan ini mereka lawan Bali yang menggagalkan, yang memutus rentetan kemenangan mereka kan. Berat itu. Ya. Kemudian setelah itu mereka away, betul. Setelah itu mereka away ke Persijap. Ya, itu nggak gampang juga itu nggak gampang. Persijap kan lagi ini kan. Persija aja kemarin butuh 1 jam lebih habis itu baru bisa golin kan. Betul. Persib kalah di Jepara. Dan Persijap juga lagi berjuang dari degradasi. Karena lagi dikejar sama Persis Solo. Iya, dia dilewatin Madura kan. Iya. Nah, terakhir Borneo lawan Malut. Di kandang sendiri, meskipun main di kandang sendiri kan ini Malut kan. Malut kuat juga. Malut kuat, nothing tulus, nggak punya kepentingan apa-apa, dan Malut kan punya kaitan erat sama Persib. Ada beberapa mantan Persib lah. Menurut lo dalam kondisi ini, konstelasi ini siapa yang paling punya kans juara? Ini agak lebih aman dan gampang jawabnya. Kalau tadi Persija kan head to head tuh. Kalau lihat dari posisi sekarang, yang lebih paling punya pole position Persib. Karena mereka head to headnya kan menang dari Borneo. Betul. 3 kemenangan dia menangkan selesai udah. Gitu. Nah makanya gue bilang kalau kita bicara secara umum Persib ada di pole position. 51% atau 52% dibandingkan Borneo. Borneo berapa persen? Ya 40, sisanya 48. Berarti Persija kecil banget ya itu ya? Persija kecil ada lah, tapi kecil kan. Tadi kan kita udah bahas, kalau dia malah nggak masuk akal. Kalau gue bilang kecil, sangat kecil. Karena secara matematik kalau memang nggak bisa, masih bisa, kita nggak bisa singkirkan. Itu tadi, karena dia menang head to headnya. Gitu. Nah makanya gue bilang pertandingan lawan Persija ini segala-galanya nih penting. Iya kan kalau, nah kita nggak tahu apakah hasilnya, misalnya kalau Persib menang ya udahlah, mereka lebih besar lagi presentasinya untuk menang.
kalau imbang. Betul, kalau imbang Borneo menang. Borneo gimana? menang. Borneo di pole position langsung. Nah, itu dia. Atau Persib Tapi mereka juga belum tentu aman, masih lawan Persijap di pekan Iya, ke-33. away. Iya, Away. ini sih seru banget. Jadi dari jauh hari gue udah bilang, ini kemungkinan besar sampai pekan 34 ini. Dan jangan kaget kalau nanti poinnya sama. Iya, Pakai betul. selisih gol, pakai head to head. Head Kalau to head. ya kalau sama Persib yang menang. Head to Makanya gue head. bilang libat di atas 50% sedikit. Persib ada di pole position kalau kita bicara sampai akhir juara. Berarti- Tapi kalau kita bicara head to head Persib dan Persija, Persija di sedikit agak diunggulkan walaupun kalau terpaksa iya karena dia tuan rumah kan dan rekor away-nya Persib jelek. Cuman nggak jomplang juga gitu. Oh, berarti Persija Persib Jadi nih kalau untuk juara musim, Persib diunggulkan sedikit di atas slightly. Borneo. Kalau head to head Persija dan Persija lebih diunggulkan sedikit dari Persib. Sedikit ya Sedikit. Jadi lebih kemungkinan bisa juga imbang gitu. kalau sampai kayak gitu berarti Borneo yang diuntungkan nih jangan-jangan nih. Ya makanya gue bilang pasti Pusamania dukung Persija. Udah pasti itu normal lah, udah nggak mungkin nggak. Nah yang menarik adalah tadi kan gara-gara dia bahas kalau head to head Persija Persib dia susah jawab kan. Kita balikin lagi. Tadi kan dibilang kalau misalnya kuncinya ada di pelatih ya, Bojan Hodak dan Mauricio Sousa. Iya. Kalau di head to headin lebih unggul yang mana? Bojan Hodak. Bojan Hodak Bojan Hodak nggak kelas. pernah kalah dari Sosa. Dan dia ini punya cywar yang bagus. Ini kan pelatih dunia kan harus gitu. Iya. Jago poker face. Gue sering cerita, mungkin gue repetitif ya. Yang paling gue inget itu adalah Pep Guardiola di final Liga Champions 2023. Waktu Lawan itu Inter Milan ya. lawan Inter Milan. Waktu itu Haaland gak golin udah dari bulan apa gitu, April kalau nggak salah. Itu kan final 10 Juni kalau gue nggak salah. Nah, gue salah satu yang ada di ruangan itu pengen nanya sebenarnya. Nunjuk jari terus tapi nggak ditunjuk-tunjuk. Pengen nanya, kenapa sih Haaland gak cetak gol? Tiba-tiba ada satu wartawan dari Saudi. Dia nanya hal yang sama yang gue pengen tanya. Terus tahu Pep bilang apa? Kayaknya lu di ruangan ini doang yang pengen tahu soal Haaland deh katanya. Itu tau nggak tujuannya apa? Mau ngedivert supaya jangan ke pressure dia. Nah, pelatih-pelatih hebat itu seperti itu, jago cywar. Ini kan aki-aki berdua apa sih? Julukannya gue lupa mulu. Aki-aki Gede Wadul. Gede Wadul, tukang ngibul. Tapi tukang ngibul ini good way ya. Iya. Karena kayak waktu Tom Haye datang dia juga pura-pura siapa sih Tom Haye segala macam. Dia punya kayak gitu. Mauricio Sousa agak lebih lempeng gitu. Lebih polos ya? Lebih polos. Nah, makanya kalau jawab pertanyaan lu tadi, ya Bojan Hodak kalau soal kayak gini-gini lebih jago, soal motivasi segala macam dan dia kan udah berapa tahun di Bandung, udah tahun ketiga kan dan sudah proven pasti pemain lebih dengerin dia. Oke, ini kalau misalnya ngomongnya kayak gini berarti kan kemungkinannya Persija mungkin akan jegal Persib, tapi Persib kemungkinan juaranya lebih gede nih berarti ya. Kalau secara umum Persib ya jelas lebih gede. Dia Secara kan kesimpulannya gitu ya. pole position kan head to head menang sama Borneo kan. Nah, itu kalau papan atas. Papan atas ya. Nah, papan bawah dua tim udah pasti degradasi. Iya. Semen Semen Padang. Padang dan PSBS Biak. Iya. Nah, sisanya satu lagi ini ada 4 ya bisa dibilang 4. Iya. Persis Solo, Iya. Persijap Jepara, Madura United dan PSM Makassar. Kalau Iya. Persik Kediri anggap aja ya relatif Aman lah, lah ya. Dan Persijap juga sebetulnya kalau di pekan ini mereka menang lawan Selesai juga. Persita Tangerang ya. Iya. Persijap tuh berat loh. Dia harus away ke Tangerang lawan Persita. Bagus juga. Ya, Persita kan nothing tulus kan udah nggak punya kepentingan. Kemudian setelah itu 2 laga sisa mereka lawan 2 kandidat juara. Borneo dulu terus Persib Iya. di GBLA kan. Iya. Nah, itu resiko. Tapi kalau dari segi hitung-hitungan yang paling beresiko adalah Ya, Persis Persis Solo, Solo. betul. Persis Solo poinnya 27 nih. Oke. Iya kan? Iya, iya. Cuman masalahnya menurut lo ya, Ya. menurut lo bakalan degradasi nggak Persis Solo? Nah, gue langsung aja narik dari argumen dia tadi. Kita udah menarik. Jadi dari segi posisi sekarang Persis Solo yang paling tersudut. Ya. Ya kan karena dia beda 4 poin. 4 poin dalam 3 pertandingan itu kan nggak gampang juga kan. Cuman secara lawan Persijap lebih berat. Tapi kalau ngeliat dari cara mainnya, gue lebih melihat Persijap yang akan stay. Akan stay. Persijap akan Secara main lebih bagus menurut gua. Persis Solo ya maaf kata ya secara permainan ini untuk Pasopati ya dulu kan ya mohon maaf tapi ini menurut prediksi gua ya kalau buat pendukung Persis pasti kalian berharap salah prediksi gua. Cuma kalau ngeliat dari mainnya Persijap lebih apa ya meyakinkan buat gua. Iya, tapi kan Persis Solo kan kemarin wakil bupatinya datang ya. Iya. Datang langsung ketemu. Faktor non teknis maksudnya. Iya, ketemu Milomir kan. Iya. Terus juga kan Pak Jokowi juga kabarnya masih suka nonton kan. Tapi beberapa kali Pak Jokowi nonton tetap kalah kayak Persis Solo.
Artinya dong berarti dia nggak ini dong fair dong. Iya dong. Gue sih nggak bahas itu. Gue nggak kesana sih. Iya berarti fair dong. Kan orang kalau asumsi wah gara-gara ada Pak Jokowi jadi menang. Enggak juga. Berarti kan tergantung performa di lapangan. Dia datang mungkin sebagai orang Solo mendukung ya sah-sah aja. Nah tapi kan berarti dengan datangnya dua sosok ini kan berarti ada faktor non teknisnya nih. Secara motivasinya naik nih. Ini emang nggak bisa mendongkrak Persis Solo buat tiba-tiba selamat nih akhirnya nih. Dan juga 3 pertandingan terakhir Persis Solo ini lawan 3 tim yang berat sebetulnya, cuman nggak punya kepentingan lagi. Itu dia. Dewa United, Bayangkara FC dan Persita. Dan Persita. Sebenarnya berat sih sebenarnya. Bayangkara berat lah. Berat, cuman Lawan mereka Bayangkara nggak punya home away. kepentingan. Ya, gue lupa ya home away yang Kalau pasti- Bayangkara tuh home susah loh dikalahin. Iya. Persib aja kita lihat Ya, kan. betul. Ya makanya gue bilang kalau dari segi lawan ya sedikit lebih berat Persijap kali ya. Dari segi poin Persijap lebih diuntungkan. Iya. Dari segi permainan Persijap menurut gua lebih bagus menurut gua. Jadi kalau harus diputuskan gua rasa balik lagi Persijap yang punya kans sedikit lebih besar daripada Persis untuk stay. Nah, ini berarti ini kesimpulannya adalah tuah dari prediksinya Bung Harpa atau dukungan Pak Jokowi dan Wakil Bupati Nah, Solo nih. kita lihat lebih berpengaruh mana ya? Lebih sakti yang mana Lebih nih? sakti yang mana nanti kita lihat. Di klip, dapat di clipper. Seru, tapi gini ya, musim ini menurut gua paling nggak di era sejak Liga Indonesia digabung 93-94, menurut gua musim ini yang paling seru menurut gua ya. Iya. Seru itu atas bawah loh. Iya, atas masih panas. Atas masih panas, bawahnya juga tetap seru juga kan, kecuali Biak sama Sven Padang ya. Iya, Udah cuman selesai. musim ini nggak ada yang ini nih 300 juta. Kalau nggak udah ada. nggak ada lagi karena mungkin udah habis. Lagian udah degradasi juga kan. Oke, tadi Super League kita udah bahas. Iya. Sekarang tim promosi. Nah, ini seru juga nih. Championship ya. Championship. 2 tim udah pastikan lolos ya ke promosi, Garuda Yaksa dan PSS Sleman comeback. Iya. Ya. Nah, satu lagi antara Adiaksa. Adiaksa dan Persipura Jayapura. Ya, meskipun by the time kita syuting ini lagi tanding nih. Betul. Iya benar, sekarang lagi tanding nih. Lagi tanding. Gimana nih, seru juga nih. Jadi atas seru, bawah seru, Liga 2-nya Championship-nya seru juga. Seru juga ini. Lu ngelihat 2 tim ini yang udah pasti lolos ya, Garuda Yaksa dan Sleman. PSS Sleman, kayak apa? Garuda Yaksa ngeri gua. Ngeri karena bagus mainnya kan. Ngeri apa ya? Ngeri Materi karena jangan-jangan pemainnya. dia bisa promosi dan bisa bukan juara karena juga. pemiliknya ya? Ya enggak lah. Enggak, ya. Pemiliknya emang siapa sih? Karena pemiliknya kan disebut bapak ya. Bapak. Berarti laki-laki. Iya. Nah, Dan itu kan bapak kita semua kan. bapak kita semua. Bawa bapak ya. Bapak-bapak. Yang pasti ya Garuda Yaksa dari awal memang kelihatan pemain-pemainnya juga bagus-bagus kan, ada Andik, ada Rokon Tambobolo nih 3 kali berturut-turut dia bawa promosi nih by the way. Dia jimat keberuntungan ya. Iya, dan gue sempat ngobrol juga, nggak pengen Liga 1, nggak ada yang mau bang katanya, rendah dia. Jadi dia kemungkinan nggak, ya kita nggak tahu lah, kita tunggu aja. Dan Andik juga kabarnya gara-gara salah satu top asis di Garuda Yaksa juga dilirik sama katanya John Hartman untuk AFF, katanya. Menarik ya. Oke. Nah, Comeback karena ya? dia sempat nonton Garuda Yaksa waktu itu kan, satu pertandingan lah di Pakansari. Ya Garuda Yaksa emang dari awal paling konsisten, dan satu lagi PSS Sleman. PSS Sleman sih jujur gue penonton netral tapi seneng liatnya karena nanti berarti akan ada derby Mataram. Betul. Ya benar ya, derby Mataram ya antara PSIM dan PSS Sleman, dan ya PSS Sleman ini kan fansnya koreonya luar biasa. Korea lah. luar Bagus. biasa. Yes. One of the best lah One of menurut the gue. best. Super elang Jawa ya. Yes, Super elang Jawa. gitu ya. Kemudian juga stadionnya juga ya Maguwarjo bagus, gue senang segala macam, dan ya mereka kan emang tim langganan juga di Liga. Jadi gua happy lah ngelihat ini comeback. Nah, yang menarik satu lagi nih antara Persipura dan Adiaksa. Ya, meskipun ini tayang udah tahu ya siapa yang Iya, lolos. karena pas lagi teman-teman nonton udah tahu yang Udah nonton. tahu. Itu sih ya. Kalau gue ditanya, nggak ditanya, milih mana? Ya lo mau milih mana? Kalau gue Persipura. Persipura ya. Apa gara-gara karena PSBS-nya turun jadi harus ada tim Papua yang naik? Itu kan asumsi, itu kan asumsi. Tapi memang lagi kalau gue kan suka bola ya, gue melihat dengan segala hormat ya, Persipura ini kan punya basis massa yang luar biasa, punya histori gitu kan, dan dia pernah mengharumkan nama kita juga di AFC Cup segala macam. Walaupun kalau Adiaksa may the best win juga, kalau Adiaksa memang nanti tampil bagus promosi ya let it be, nggak ada masalah gitu. Tapi dari segi keseruan, dari segi sejarah ya Persipura menurut gua lebih menarik gitu untuk dilihat gitu.
Tapi kan Adiaksa juga sebenarnya juga punya kekuatan yang bagus juga kan sebenarnya. Materinya juga lumayan kan materinya. Materinya lumayan tapi dia lebih merata dibandingkan Garuda Yaksa menurut gua. Tapi ya dua-duanya bagus, makanya kan mereka finish 1-2 di wilayah Tipis barat. kan poinnya. Tipis. Jadi ya menarik sih lihat ada dua Yaksa ini kalau emang promosi. Garuda Yaksa Namanya mirip ya namanya. Mirip, iya. betul. Ya instansi juga kan dua-duanya. Tadi dia udah sedikit nyebut-nyebut John Hartman kan ya. Oh iya betul. John Hartman udah sebut-sebut tuh. Dan John Hartman ujian paling berat sebagai pelatih timnas kan nanti ini Piala Asia ya. Iya, Oh bukan setuju. Piala AFF ya? Iya. AFF batu loncatan lah. Batu loncatan lah. Oh, oke. Piala AFF latihan lah. Iya, Latihan iya, ya? Iya, latihan walaupun harus juara sih. Tapi Itu berat bukan juga loh. latihan dong, Berat namanya. juga karena Vietnam tuh di Piala Asia U23 Ngeri. buset. Betul. Saudi dibikin 120 menit nggak ini. Dan Thailand kita nggak pernah bisa Mentalnya. menilai. Dan kita nggak bisa pakai pemain di Eropa. Tuh, ini Piala Asia Senior nih. Iya. Piala Asia Senior dan besok kan kabarnya hari Sabtu ya. Tanggal 9 malam. Iya, tanggal 9 di sana jam 9 ya. Di sana jam 9 malam, di sini Berarti tuh udah sekitar minggu dini jam hari. 2 ya, jam Iya. 2, jam jam 2 dua. Kita dini hari, begadang nih minggu berarti ya. dini hari. Iya. Dan Indonesia ada di pot 4. Iya. Indonesia ada di pot 4. Di pot 3-nya itu ada Bahrain, Thailand, China, Palestina, Vietnam, Tajikistan. Yes. Pot 2-nya ada Qatar, Irak, Jordan, Uni Emirat Arab, Oman, Syria. Yes. Pot 1-nya ada Arab Saudi sebagai tuan rumah ya. Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan. Nah, lu lihatnya kira-kira gimana kans Indonesia? Bakal lolos dari grup neraka kan? Nah, itu dia. Ya, kan belum tentu neraka juga kan? Iya. Belum tentu neraka karena kan kalau misalnya kita tapi ya si grup pot 1 ini berat-berat semua ya. Mau ketemu yang mana aja sama Iya. aja. Itu semua Oke. masuk Piala Dunia itu. Saudi ya Tuan rumah. tuan rumah dan ya punya kualitas juga lah terlepas lapangan. Oh bukan karena wasit ya? Enggak, kadang-kadang gini mau jujur ya. Kadang-kadang lu kalau nggak punya kualitas dibantu wasit juga nggak bisa lolos. Oh iya betul. Gitu. Betul. Iya kan? Anyway, Jepang udahlah. Come on. Jepang itu gue nggak pernah bukan berharap ya, maksudnya udahlah dia tuh levelnya udah ngalahin Jerman, ngalahin Udah Brazil, level ngalahin Eropa. Spanyol. Artinya lu berharap kita nggak satu grup sama Jepang ya? Iya, kalau harus terpaksa get rid of Jepang udah. Oke. Kalau kita menghadapi Saudi, menghadapi Iran, Korea Iran juga Selatan. susah loh Iran. Ya tapi dibandingkan Jepang lebih susah Jepang Jepang. sih udahlah nggak ada lawan kalau itu. Jepang Another levelnya level lah. beda, Iya, Brazil another aja level. kalah, Pak. Iya, ngalahin Spanyol di Piala Spanyol, Dunia Jerman, itu. ya. Heeh. Jadi pokoknya asal jangan Jepang. Asal jangan Nah, ini udah satu. Kadang-kadang gini, dalam hidup, dalam bola kita butuh keberuntungan juga. Iya kan? Kayak kemarin kita lolos kan juga ada unsur keberuntungan. Walaupun keberuntungan itu biasanya dekat dengan usaha juga. Harus harus ada usaha juga. harus betul. ada usaha juga. Jadi kayak Arsenal kan beruntung kan. Di sisi Nggak sabar kanan. jawab Arsenal. Nanti ada segmen. Oke, siap. Jadi kita cuman doanya, ini doa kita kan 200-300 juta harusnya menang dong lawan mereka. Jangan sama Jepang lah, udah. Jangan sama Jepang. Ya, walaupun kita pernah punya pengalaman Piala Asia sebelumnya kita kalah cuma 3-1 loh itu, 3-1. masih bisa golin Dan kan. itu pun satu gara-gara penalti ya. Enggak, Enggak. satu Sandy Sandy Walsh. Enggak, maksud gue Jepang salah Oh, satu Jepangnya salah golnya satu ya. Gol pertamanya penalti. Iya. Dan setelah itu kita lihat kan dihajar 6-0, dihajar 4-0 ya, kan. itu dia. Nah, tapi mudah-mudahan jangan Jepang dulu. Nah, baru kita beralih kedua. Ini ada Qatar juga loh. Qatar, Iya. Irak, Yordan, UAE, Yordan juga. Oman, Suriah. Ya kita menghindari kalau bisa jangan Qatar, Irak, Jordan lah. Uni Emirat Arab masih bisa lah ya. Masih bisa lah harusnya. Oman, Suriah ya. Oman kan masih kita oke. nanti uji coba lawan Oman. Oh ya. iya, bisa. Oman ya kemarin juga kan dia nomor 2 terendah kan poinnya di round 4 kan, cuma 1 poin. Tapi Jadi- masih di atas kita. Kita Iya, kan 0 artinya kita. yang paling dekat lah levelnya gitu kan. Iya. Nah kemudian pot 3. By the way, tadinya kita sebenarnya punya peluang untuk masuk ke pot 3 sebenarnya, walaupun kecil. Kalau kita bisa menang dan dari Bulgaria. Dengan ada beberapa syarat juga. Cuman akhirnya ya udahlah kita di pot 4. Kalau nggak salah tuh kita waktu itu hampir menggeser, gue lupa ya Korea. Ada Tajikistan ya yang Iya. paling bawah untuk pot 3-nya itu. Pot 3 itu Tajikistan, Vietnam. Nah, ya udah Vietnam. Harapan kita. Vietnam ini bukan hanya soal walaupun dia tetap bagus, tapi kan kita nanti akan full tim kan, Jahit, Sesmen dan kawan-kawan main. Dan bagaimanapun juga secara superioritas kita menghadapi Vietnam harus sama-sama Asia Tenggara. Harusnya kita lebih pede. Udah itu aja sih. Kita nggak ada yang bisa. Tergantung nanti drawingnya nih. Ya kan, pas lagi nanti teman-teman mungkin sambil nonton sambil lihat drawingnya, tangannya wangi kan nih buat kita nih. Udah itu aja. There's nothing we can do. Berarti paling kalau grup nerakanya Jepang, Qatar, Vietnam atau Thailand paling ya. Jepang, Kalau untuk potensi grup nerakanya. Jepang, Qatar, Vietnam atau China.
China sih gue lihat tetap berat juga sih. Tetap berat ya. Kalau meskipun kita gue lihat pernah sih kalau di pot 3 tuh Bahrain. Potensi kita menangnya lawan pot 3 masih ada lah. Bahrain kita terakhir menang. Iya. Ya, meskipun China terakhir kita menang. Nah, iya. Thailand sama Vietnam ya levelnya ya Iya. secara kualitas pemain ya kita lebih di atas mereka lah. Iya. Kalau komplit. Iya. Ya paling tinggal Tajikistan dan Palestina nih. Kota Tajikistan mungkin bisa ya. Ya mungkin bisa. Dan kan kalau kita kan parameternya kan pasti kan Piala Asia sebelumnya kan. Iya. Piala sebelumnya kita 3 poin. Ya itu aja patokannya. Dan grupnya berat-berat juga loh waktu itu kan. Iya. Jepang, Irak, Vietnam. Kita di pot 4 juga soalnya kita. Iya, kita di pot 4 juga. Jadi sekarang ya mudah-mudahan kita bisa menang dari salah satu pot 3. Lalu mungkin seri dengan dari yang pot 2 mungkin ya oke lah kalah dengan pot 1 mungkin masih. Jadi salah satu peringkat 3 terbaik. 4 poin tuh kalau gua nggak salah tuh 4 poin tuh Lolos. sangat mungkin lolos. Kemungkinan Karena besar peringkat lolos. 3 terbaik itu kan ngambil Iya, 4 kan. iya. 4 Iya, dan Biasanya kita- kalau 4 poin tuh lolos. Kemarin kita 3 ya. 3 Cuma walaupun 3. lubang jarum tuh. Ya, lubang jarum. Itu gua udah di Abdullah bin Khalifa tuh udah siap apa ya? Ransel tuh udah taruh di locker. Udah pasrah Begitu, iya nonton Kirgistan Oman kan kita nungguin itu kan harus satu sama lah atau berapa gue lupa. Itu kalau kita misalnya hasilnya tidak sesuai, kita gugur udah pulang langsung. Pesawat gue tuh udah dini hari udah nunggu. Makanya kenapa gara-gara itu Joel Kojo jadi terkenal ya. Iya. Karena dia pahlawan kita tuh sebenarnya. Iya. Dan gue sempat ngobrol juga waktu itu, ini sambil ngalor ngidul cerita sama wartawan dari Kirgistan. Oke. Pelatihnya juga bilang on behalf of Indonesian people we would like to say thank you. Gua bilang, walaupun mereka nggak ada kepentingan ya, cuman kan ya karena gue happy, gue pikir kan ya udahlah say something nice. Itu sih gokil sih. Ya, itu salah satu momentum awal kita. Ya gitulah sampai akhirnya gimana gitu. Ya kan. Tapi kan sebelum Piala Asia kita ada Piala AFF Piala dulu AFF. nih. Nah, Dimana tuh ini. Juli ya. Juli akhir sampai Agustus akhir kalau ke final. Dan pemanggilan pemainnya kan ini ada debatable ya kan? Iya. Ya terakhir ada berapa pemain? 23 23. Ya 23 pemain yang dipanggil yang mereka ini tidak banyak terlibat di FIFA Series kan. Iya. Ada yang dipanggil di FIFA Series tapi Iya. nggak main kayak Nadeo ya kan. Iya. Tapi ada beberapa catatan pemain yang ibaratnya kok si A nggak dipanggil kayak Selalu Komang ya. Teguh gitu kan. Selalu Setuju gua, seperti itu. Atau Teja Paku Alam gitu. Clean sheet-nya 17. Nah, tapi gini, kalau langsung aja ya, kalau Teja menurut gue bukannya jelek, cuman memang dia Faktor usia ya. Hah? Faktor usia. Faktor usia dalam arti begini. John Hartman ketika awal dia milih Cahya Supriyadi insi Teja, dia lebih melihat gini. Kalau gue panggil Teja, lo saingannya sama Nadeo sama waktu itu Hernando kalau gue nggak salah ya. Percuma, dia akan melewati 2 orang ini mungkin agak susah. Nah daripada gue bawa yang kemungkinan besar nggak nanti 2 tahun lagi juga nggak jadi kiper, mendingan gue bawa yang muda aja sekalian Cahya. Iya, Dan Cahya kita lihat so far kan cukup bagus juga ya. Dan untuk kiper utama sih gue bilang I think we agree Nadeo sih. Kalau Riyandi kenapa? Riyandi. Dia ini nggak konsisten. Nadeo konsisten. Konsisten banget, tinggi tubuhnya semua inilah. Dan Tapi masih dipanggil ya Riyandi ya. Riyandi, nah kita kan nggak tahu ini kan squad profesional kan. Iya. Kalau yang udah pasti tuh Nadeo lah, udah pasti tuh. Kalau dia nggak cedera. Dan mungkin malah sama Cahya Supriyadi karena dia untuk proyeksi kiper masa depan kan. Nah di tengah-tengah ini nih dia harus mikir mau siapa ya, mau Riyandi atau gua panggil Hernando udah kadang-kadang nggak main juga sih. Atau si siapa Banyak namanya? cedera kan ya Rando? Iya makanya. Atau mungkin bisa juga akhirnya Teja dipanggil kita Nah nggak itu tahu. makanya yang defense Persib kan bilangnya kan kenapa nggak Teja gitu kan. Teja itu kebantu menurut dia bagus tapi kebantu juga defense Persib. Defense, Karena pendekatan Bojan memang dia pragmatis. Pragmatis. Gue udah berapa kali bahas kan kalau lihat Persib sekarang dibandingkan dulu zamannya Luis Mia. Oh enggak, zaman dulu lagi, zaman tahun 80-90 persikatan itu udah berbeda. Dulu tuh indah kaki ke kaki. Sekarang lebih mementingkan hasil which is ya normal-normal aja. Sehingga akhirnya apa? Unggul 1-0 lawan PSM menit pertama detik 13 ya udah bertahan total. Dia terbantu dengan tembok yang bagus gitu, which is nggak ada masalah gitu. Sehingga akhirnya kan kita semua tahu kan kiper yang bagus itu lahir kalau pertahanannya buruk. Kayak Emil Laudero kan paling banyak save karena pertahanannya buruk gitu. Iya betul. Dari squad ya itu ya. Itu dari kiper. Kira-kira menurut lu di Piala AFF kita perlu panggil pemain-pemain diaspora nggak sih? Maksudnya Enggak sih, yang main di Eropa tuh jadi Dan nggak bisa juga kayaknya. Kan sampai Agustus kan. Nggak bisa. Karena itu akhir Juli aja mereka udah final preparation pasti. Ya kalau kayak Munchen Gladbach gitu, where you are going mau main AFF gitu. Itu ada kalender FIFA nggak? Nggak ada. Sini balik lu. Gua gaji 10 miliar lu main-main. Bukannya kita nggak mau. Kalau kita mau sih bawa semua. Iya. Makanya waktu zaman STE dulu 2024, waktu itu gue sempat bilang, udah habis ini sekalian tuh AFF, bawa yang the best biar maksudnya ada satu kayak kita Sekali juara ya. juara gitu. Teman waktu itu kan pendekatannya berbeda kan. Kita fokus untuk round 3 lawan Australia kan. Nah, sekarang kalau bisa gue setuju tapi masalahnya
nggak bisa kan secara ini, dan mereka sudah persiapan menjelang Musim baru ya. musim baru. Dan Udah kalau kita pramusim lolos kan itu musim udah mulai tuh. Iya, Sampai kalau nggak salah sampai 20-an Agustus tuh finalnya. Dan itu Liga Inggris sudah mulai Nah, biasanya. dengan skuad yang ada nih, probable squad lah ya. Iya. Ibaratnya yang bisa dipanggil lah, yang pemain-pemain di liga lokal kan udah ada Tom Hai, Rido, Eliano. Tapi yang Rido. bikin bingung si Ezra Walian nggak dipanggil tapi ya. Nah itu, jadi gini. Ya ini kan bukan nggak dipanggil, belum Belum tentu, ya, belum belum. tentu. Cuman indikator itu dari mulai FIFA Series nggak dipanggil. Nah, itu. Iya. Kan ya sorry Sempat itu dipanggil kan di FIFA Series kan? enggak. Cuman nggak masuk 2-3. Iya, Dicoret, dicoret. Nah, Dicoret. lucunya kan waktu itu oke lah. 80% mungkin kita sepakat lah. Rido apa segala macem. Tapi kemudian dia panggil Zestra tuh paling aneh menurut gua. Iya. Zestra itu baru main 2 kali waktu itu ya, sebelum FIFA Series itu dari bangku cadangan. Ya kan? Sementara di tim yang sama di Persija, dia punya Excel untuk Kahu yang udah berapa gol waktu itu gue lupa, mungkin 4 gol gue lupa ya. Nggak dipanggil. Terus oke, udahlah Zestra. Dan dia baru cedera tuh, seingat gua. Terus tiba-tiba dia cedera, dipanggilnya Jens Raven. Ezra tetap nggak dipanggil sama Excel. Memang betul, itu hak prerogatif pelatih betul. Cuman kan kita jadi bertanya-tanya, buat apa pemain ini main di liga kita, golin banyak tapi kemudian tidak mendapatkan kesempatan, tapi malah pemain yang tidak golin dan bahkan nggak pernah starter dipanggil. Sekarang pun ketika dipanggil, Ezra nggak masuk juga. Padahal Ezra adalah salah satu pemain Indonesia yang paling tajam. Dia paling banyak berkontribusi gol, baik gol maupun assist. 6 gol 9 assist. 9 assist. Itu banyak loh itu. Dan sekalipun tidak dipanggil, artinya nggak dipanggil di final squad ya, yang FIFA Series maupun juga yang sekarang. Ya kita hanya bertanya apa ya alasannya. Nah nanti mudah-mudahan kalau kita liputan bareng itu mungkin bisa kita tanya nanti. Kan nggak apa-apa kan? Udah diundang tuh. Iya. Tapi kayaknya nggak Soalnya dikasih. kita Piala Dunia bareng. Mar. Oh, Iya. Piala Dunia bareng ya. Piala Dunia berapa? Di Qatar. 2022 Oh, Qatar. 22. Oke, oke. Ya itu mungkin kalau Zylstra mungkin ya. John Hartman mau masukin di setiap posisi itu pemain-pemain U23 sih. Oh, karena dia juga handle 23 Karena kan. di kiper kan ada Cahya, Iya. di belakang ada Doni, di tengah ada Ivar ya, di depan depannya Ajistra itu. Iya, itu Ajistra keluar gantinya Jesse Revan itu yang alasan 23 yang juga. paling masuk akal. Gitu. Karena mungkin dia pengen coba yang muda segala macam. Istilahnya dia mau masukin ibaratnya walaupun nggak main kasih pengalaman lah atmosfer internasional mungkin ya. Iya, itu alasan yang paling masuk akal. Meskipun kalau dilihat runtunannya dari mulai Piala AFF U23 ya kalau nggak salah musim lalu dia main, itu menurut gua sorry itu saya rasa kurang lah. Meskipun dia golin ya kemarin ya. Ya lawannya Saint Kitts and Nevis kan, dia juga bisa golin. Di PS. Iya di PS. Tapi itulah, jadi ada sama satu juga Yakob kalau nggak salah belum dipanggil ya, nggak dipanggil. Yakob nggak Yance dipanggil. Iya, yang iya. sekarang. Yang sekarang, tapi kan masih bisa berubah ya. Yakob kemarin kan main. Yang di FIFA Series Di FIFA dipanggil. Series main. Gitu. Jadi kalau menurut gue yang sekarang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang nggak dipanggil di FIFA Series. Makanya Kayak ada Tom Hai kan nggak dipanggil, terus ada si Excel main akhirnya Excel ya. dipanggil. Dipanggil Excel. Ya. Yang dipanggil di FIFA Series yang menurut gue sudah jadi blueprintnya John Hartman seperti Rido, J.I. Jazz itu nggak dipanggil lagi sekarang. Gitu. Ya Jaitses ya kan di Eropa ya nggak bisa. Eropa nggak bisa. Rido panggil kan nggak ya? Enggak. Jadi Jordi Amat ya dipanggil ya? Jordi Amat juga enggak. Bukannya dipanggil? Jadi yang dipanggil ini yang memang betul-betul nggak dipanggil. Saint Patinama, kemudian Excel dipanggil. Satu lagi gue lupa tuh siapa tuh. Satu lagi bukan. Tapi Doni memang Prince dia juga. bukan lokal yang bermain di kawasan ya. Iya. Termasuk Sandy Walsh sama Sandy Walsh kan pasti libur juga ke Thailand. Sandy Walsh nggak dipanggil juga. Ada Jadi, Marcelino ya kalau nggak salah ya. Marcelino dipanggil. Marcelino doang Ya, yang ada dipanggil, Marcelino. ya. Marcelino udah pulih memang. Jadi memang ini yang dipanggil itu untuk TC doang. Iya, Untuk nanti TC masih doang. bisa berubah. Masih bisa berubah. Tapi gua rasa Rido nanti pasti dipanggil untuk Pasti. pasti Rido semua the bestnya lah. Nah, ini pertanyaannya Bung Ais yang tadi gue potong gara-gara Ezra Walian. Piala AFF ada peluang nggak nih? Oh peluang ada lah. Juara- Tapi nggak gampang. Juara nggak? 50-50. 50-50. Ya ini bukan jawaban ngambang ya, karena secara squad kita sebenarnya udah lebih kuat. Ada Tom Hai ya, di luar yang kita udah tahu seperti Rido, Ahmad, Sayuri Bersaudara, Nadio itu oke. Kan udah tambah Eliano sama Tom Hai, itu kan lumayan ini juga kan. Terus siapa lagi ya? Yang dari diaspora yang ini Ada Ivar Jenner. Ivar Jenner. Ivar Jenner. Rafael Strike juga mungkin nggak dipanggil. Mungkin dipanggil, mungkin enggak. Tapi itu kan Kayaknya nggak dipanggil yang sekarang. yang terakhir enggak? Belum pernah dipanggil dia Belum, di belum era John dipanggil. Hartman. Memang di Dewa United dia agak Jeblok, flop lah, ya. jeblok. Jadi kekuatan kita kenapa? Tapi again tadi, nggak tahu di awal kita sempat singgung nggak? Ngelihat dua ini lawan kita Vietnam sama Thailand ini, Iya.
berat. Berarti Malaysia enggak ya? Enggak, mereka kan lagi sibuk dia ngurusin apa tuh 7 pemain itu ya. Enggak lah. Dengan segala hormat ya gue tetap respect lah. Cuman ya Thailand sama Vietnam, karena Vietnam kan U23-nya kemarin kita udah lihat kan luar biasa. Dan itu pasti 1, 2, 3, 4, 5 pemain pasti ada yang dipromosikan untuk AFF nanti. Thailand gue ngelihat prototipenya waktu Ratchaburi lawan Persib. Kan banyak pemain Thailand, wah itu umpan-umpannya, buka ruangnya itu enak banget. Jadi skill dasar mereka memang nggak bisa bohong. Artinya gue cuma mau bilang bahwa peluang kita tetap ada, squad kita bertambah bagus, tapi lawan ini juga nggak kaleng-kaleng. Jadi 50-50 lah. Vietnam juga dapat tambahan 1 pemain Brazil tuh. Oh iya Kan benar. sebelumnya ada Rafael Son kan, yang bawa Vietnam juara itu ya. 2024. Iya. Tapi dia patah kaki ya nggak salah ya? Iya, tapi sekarang udah pulih Iya kan. udah pulih, kan udah berapa bulan itu, udah 2 tahun. Iya. Ngeri juga nih. Plus tambahan 1 lagi gue lupa namanya. Itu gelandang serang tuh. Itu Brazil juga? Brazil juga. Cuman menurut gua, kalaupun misalnya John Hartman nanti gagal di AFF, jangan langsung nggak adil. Walaupun sebenarnya kita punya squad, punya peluang untuk juara, 50-50 lah. Mungkin kuncinya di babak grup juara dulu ya, biar menghindari lawan berat Kita di. 6 kali ke final. Iya, 6 kali ke final. Iya, itu bukan masalah di grup, masalah di final justru. Kalau di grup aman-aman aja, lewat terus di final ini kan. Udah capek kita nungguinnya udah 30 tahun kan dari zaman dulu Piala Tiger 96. Aduh, kapan juara nih. Udah 30 tahun ya, bener juga Tapi kalau nah ini dia. Cuman menurut gua, makanya waktu John Hartman ditunjuk, terus kita langsung ada jadwal FIFA Matchday bulan apa itu Maret ya? Maret. Gue bilang, ini mendingan untuk persiapan KFF aja. Karena Piala Asia masih lama nanti aja. Dan pemain-pemain kayak Calvin Verdong, Yaitse, sudah lah. Apa yang mau dilihat kan sebenarnya. Nah, waktu itu cuman kayak masih setengah-setengah mungkin. Nah, yang lawan Oman ini menurut gue tuh utamakan untuk yang AFF. Tuh. Nah, Bung Ais, tadi kan senior nih. Ya. Kita pengen tahu U17, adik-adik kita nih. Tanding di Piala Asia U17 di mana ini ada 8 tiket ya ke Piala Dunia U17. Tapi pelatihnya beda. Udah bukan Novarianto, melainkan Kurniawan Dwi Julianto. Bung Harpang ngeliatnya gimana nih? Ya kalau berkaca dari pertandingan lawan China kemarin, dari segi permainan sebenarnya kalau gue sih kurang puas. Cuman ya who cares lah. Ya 3 points, ya still 3 points gitu ya. Kemarin China menurut gue lebih banyak efektif mainnya. Dan kita kan golnya ya apa ya, gol dibilang keberuntungan sih nggak juga ya. Individu lah. Long ball-nya Matthew Baker, kemudian langsung diselesaikan sama Keanu Sanjaya kan gitu. Jadi dari permainan gue kurang puas. Cuman ya mudah-mudahan Kurniawan bisa lebih taktis karena lawan Qatar, abis itu kan lawan Jepang kan calculated loss ya. Dengan ya mudah-mudahan kita salah tapi kan kita bisa prediksi lah kurang lebih. Nah lawan Qatar ini sebenarnya kuncinya kalau bisa kita jangan kalah. Kalau menang kita ke Piala Dunia ya? Kalau menang Piala Dunia. Tapi gini ya, menurut gue juga jangan terlalu terbebani juga sih. Karena ini kan masih anak-anak men, masih 16 tahun. Kita 16 tahun coba ngapain waktu itu kan. Dia udah dibebankan sebegitu besar dan menurut gue nggak usah juga gitu. Jadi biarkan mereka berkembang. Mereka main lepas. Nah, gue nggak tahu ya, mudah-mudahan Kurniawan bisa menularkan vibe seperti itu. Bahwa ya lu main tetap serius tapi jangan terlalu terbeban. Kalaupun kalah, itu bukan segala-galanya. Karena gue nggak secara statistik, nggak pernah secara detail, tapi banyak kok di kelas usia itu yang menang A, tapi ternyata yang berkembang pemainnya yang dari peringkat 3 atau 4 gitu. Iya, contohnya kasus Evan Dimas dan itu ya, yang Korea. Yang sisa cuma Dimas Derajat sekarang. Hwang Hee-chan. Iya, dia main di Wolves sekarang kan. Iya, padahal dikalahin Evan Dimas tuh. Iya. Iya kan di GBK kan 3-2 kan. Iya, bahkan kalau di Jepang itu pemain yang di kelas usia SMA, kalau mereka nggak bisa tembus ke senior, mereka ada kompetisi liga di universitas. Gitu. Dan Mitoma kan salah satu yang dari situ gitu. Jadi itu sih menurut gua peran dari fans lah kalau gue lihat itu juga jangan terlalu, kalau menang sih euforia mungkin kita oke, tapi kalau kalah jangan langsung wah ini gini Kurniawan nggak. Toh juga Piala Dunia tiap tahun ya? Iya tiap tahun di Qatar terus lagi. Qatar terus sampai 2028. Itu kira-kira kenapa ya? Kenapa Qatar terus ya? Nah, pertanyaan yang menarik. Karena memang harus diakui dia menservis tamunya luar biasa. Bukan saja menservis, yang bayarin AFC mereka, Pak. Nah, itu gua padahal udah ngalus-ngalusin sama dia di ini kan ngerasakan langsung gimana sih kan? Transportasi kita dikasih gratis. Bagus ya? Bagus. Piala Asia kemarin kita makan sehari 2 kali, tapi iya memang diservis. Jadi akhirnya lo sebagai IO, sebagai AFC ya udah 5 tahun beres di situ.
Dan secara geografi juga kan dia relatif di tengah kan, timur tengah kan. Jadi gampang menjangkaunya, penerbangannya banyak segala macam. Jadi nyaman. Nyaman lah gitu. Nah, ini tadi U17 ya, U19 kita kemarin habis drawing, ada di grup A bareng Vietnam, Timor Leste dan Myanmar. Kita tuan rumah. Iya. Ya ini Coach Nova gimana tuh? Tantangan berat nggak? gue rasa Vietnam ya? Vietnam aja sih, tapi gue rasa bisa lah. Coach Nova kita tahu lah kualitasnya seperti apa. Dia pelatih yang menurut gue matang secara gradually. Dan berapa kali gue ngeliat langsung latihan waktu di Piala Asia, waktu zamannya asisten Sintayong, dia sangat direspek sama pemain secara gestur ya, kelihatan gitu. Punya wibawa ya? Punya wibawa, tapi dia juga tahu menempatkan diri menurut gua. Oke. Jadi waktu itu gue inget tuh di pinggir lapangan dia naro-narokon, diajak ngobrol sama wartawan juga ramah segala macam. Menurut gue dia salah satu pelatih yang mungkin one day dia akan jadi pelatih senior, tim nasional senior. Wah, ini menarik ya. Yakin lo? One day, menurut gue dia Bukannya punya kita peluang. track recordnya tuh asing terus tuh. Iya. Dari sejak Luis Mia ya. Sejak sebelum Luis Mia itu siapa ya? Gue sampai lupa. Oh, Alfred Riedel bukan? Wah, masih jauh lagi Masih tuh. jauh ya. Habis Luis Mia kan Simon sebentar, baru Sintayong, baru Kluivert, Iya baru sempat John Norman. sempat Bima Sakti dulu tuh Bima Piala Sakti, AFF. Iya, Iya. Bima Sakti sempat. Iya Piala AFF. Ada Yayan juga caretaker Yayan caretaker setelah waktu itu. caretaker setelah Simon ya. Iya, Satu match sebelum doang. ke Cuman antara aja Satu tuh. match. antara. Ya. Ya, jadi dan sekarang kan dia masih di usia U19, jadi cocok lah pelan-pelan naik gitu. Jadi gue rasa dia bisa menghandle itu sih. Udah bisa Dan ya? satu tim ya dengan segala hormat kan juga cukup relatif ringan lah. Jadi secara pressure nih bisa dihandle ya? Bisa, sangat bisa. Nah, Bung Harpa bisa handle pressure ini nggak? Nah itu dia. Karena Tadi kan- dia udah nggak sabar kan ngomongin Arsenal kan. Nah itu dia tuh. Ini bagian yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Dari empat kan. Ibaratnya tadi itu turbalance terus. Sekarang udah cruising udah di atas awan nih, enak. Kan istilahnya save the best for the last. Save the best for the last. Ini kita simpen terakhir. Kan fans Arsenal kan dibuai dengan Kowar-kowar, iya, Quadruple. 4 gelar, quadruple. Oke. Sekarang FA hilang, Piala Liga hilang. hilang. Tinggal sisa 2 nih, Premier League dan Champions League. Double winner Iya. sih. Lu yakin Happy nggak? banget mukanya. Nah, enggak, ini kan kemarin Iya, sempat disalib sama City kan di Premier League ya. Iya. Dan kemarin City-nya kehilangan poin. Kalah, seri. Seri, walaupun masih ada 1 pertandingan lagi mereka lebih banyak Iya, ya. iya. Kalaupun menang kan masih di bawah ya. Ya. Berarti beda Dua Dua. kan. Kalau City menang one game in hand. Iya, beda 2 kan, beda 2 sama Arsenal. Sisanya berapa? Sisanya 3 pertandingan Sisa lagi. 3 match pertandingan lagi. lagi. Kayak Sama Super kayak Liga League. sama juga. Mirip, Kayak Liga mirip. Super League. Iya. Nah, kemudian di Champions League masuk ke final, PSG. ketemu PSG setelah 20 tahun tadi yang lu bilang Iya. kan. 10 tahun ya. Lu yakin nggak 2 gelar? Atau malah nggak dapet sama sekali? Seperti orang-orang bilang bahwa Arsenal cuma jagain doang, jagain piala orang. Sedih amat ya. Ya, gue tanya ke yang Gue punya Arsenal. pertama mesti mengkoreksi dulu gugur FA Cup sama Piala Liga. Itu bukan gugur, tapi prioritas. Gini nih, Enggak, tapi kalau dia- kalah gitu, enggak, kalau enggak, menang enggak. mah Di seneng final aja. loh. Oke, Di ini final kan kalau ini kalah yang ya. jujur. Sebenarnya udahlah jangan terlalu muluk-muluk lah quadruple. Itu yang realistis ya. Iya. Kalau mau jawab jujur, yang paling real dan masuk akal adalah cukup gelar Liga Inggris. Oh, berarti Bukan Champions. Ya, kalau pengen pastilah. Namanya orang pasti kan serakah. Tapi kalau kira-kira yang mungkin dan kayaknya masuk akal gitu ya, masuk akal dan sedang-sedang aja lah. Itu, men 20 tahun men nunggunya lama men. Kita nggak mau terlalu muluk-muluk lah. Tapi tentu kalau disuruh milih satu doang, harus misalnya lu mana yang paling mau satu doang? Pasti Liga Champions. Liga Champions ya. Bukan Pasti. Premier League. Enggak dong, karena kita belum pernah. ya betul, belum pernah Dan soalnya. dan kalau sampai Arsenal juara Liga Champions, tim pertama di alam semesta yang juara Liga dan juara Liga Champions tidak terkalahkan. Iya, itu belum. Iya pernah dong, ya? kan nggak pernah kalah. Berarti kalau di final dia juara ya nggak terkalahkan. Ya, kalau Liga Championnya doang banyak. But it's too good to be true. Kalau mau jujur, itu kayaknya indah banget ya. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Makanya gue bilang kalau kayak yang humble-humblenya aja juara Liga Inggris, gue udah seneng banget. Iya. Tapi kalau bisa dua-duanya, syukur alhamdulillah. Kalau seandainya dapat salah satu lah ya, atau bahkan dua-duanya, menurut lo ya, Arteta dipertahankan atau out? Jangankan dua-duanya. Kalau gua nggak dapat dua-duanya dia dipertahankan. Oh, berarti lu. Pertahankan. Oh. Iya. Berarti ini menarik nih, karena dari kemarin kita nanya rata-rata minta Arteta Minta out loh. Iya, gue tahu. Gue tidak mewakili mayoritas fans Arsenal. Fans Arsenal tuh 60-70%. Kalau nggak dapat gelar, pecat. Gue tahu. Tapi gue
melihat bahwa tapi gini juga, tergantung nanti nggak juaranya gimana nih. Terutama di liga. Kalau di UCL, karena orang nggak ada yang menduga Arsenal ke final. Jujur aja. Jangankan juara, ke final aja jarang yang meramal. Kecuali dia emang fan Arsenal, enggak, gue yakin. Tapi kalau yang objektif, pasti rata-rata tidak menjagokan Arsenal ke final. Terutama kalau dari awal musim ya. Kecuali begitu udah knockout stage, memang udah kelihatan alam kan cakung. Iya, karena setelah melihat itu. Kalau dari awal siapa? Pasti rata-rata menjagokan Madrid, Munchen, PSG segala macam, itu wajar. Jadi itu tidak menjadi prediksi awal. Sehingga kalau dia gagal di Liga Champions ya udah. Gitu. Memang dari awal pun gak ada yang menduga ke final. Tapi kalau Liga, Arsenal punya kapasitas itu. 2 musim lalu, 2002-2023 itu kan 3/4 musim di atas, men. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa. Jadi setiap ketemu orang, wah Arsenal bakal juara. Gue nggak yakin. Kenapa? Karena Arsenal bermainnya terlalu naif. Berapa kali udah unggul 2. Kalau nggak salah lawan West Ham, gue lupa ya. Unggul 2-0 jadi 2-2. Lawan Southampton 3-1. Pokoknya gitu-gitulah. Nah sekarang bermainnya lebih pragmatis. Seperti pendekatan Persib. Berarti lu lebih Persib lagi jadinya. Iya, Berarti yang penting hasil akhir kan. Berarti Arsenal mirip Persib ya, berarti ya. Makanya ketika Arsenal menang dengan cara corner segala macam, gue bilang mau golin pakai nggak peduli kita. Yang penting gol ya. Yang penting gol, nggak curang. Udah Ya, juara 20 tahun. Golnya sah. Peduli, iya yang penting sah. Udah gitu. Iya. Oke. Jadi Arteta harus dipertahankan. Kalau buat gue tahu gue tidak mewakili mayoritas. Berarti meskipun pragmatis nggak apa-apa ya. Tapi kan ada yang bilang Arsenal kan Aduh, dibangun dengan filosofi main cantik kan. Lo inget nggak 98 semifinal Prancis Kroasia mainnya seperti apa? Nggak ada yang inget. Yang inget 98 juaranya Prancis. Iya. Kalau lu bisa main cantik dan bagus, itu hanya dimiliki Spanyol dan Barcelona di era 2008 sampai 2012. That's it. Itu sempurna. Tapi sebenarnya Spanyol 2010 juga agak pragmatis lah. Menangnya 1-0 kan sebenarnya. Ya karena lawannya parkir bus. Tapi kan mainnya cantik, enak, menang. Ya, Barcelona dan Spanyol itu kan silih berganti. Itu kan tapi once in 30 tahun kan. Karena lu memang punya materi yang bagus dan punya pelatih yang bagus, punya sistem bagus, itu kadang-kadang kan nggak selalu dapat seperti itu. Nah sekarang udahlah juara dulu deh. Karena kalau yang pertama itu kita anggap nih pertama dalam waktu yang lama ya. Yang pertama itu yang susah. Kalau udah pertama bisa, artinya kita juara lagi, itu akan lebih meminjam istilah Guardiola, it's more comfortable. Oke. Gue mau coba agak breakdown nih, agak dikit breakdown. Dia pakai hati nih ngomong. kelihatan. Kalau Liga Inggris nih, berarti yakin ya? Lebih yakin juara Liga Inggris ya? Dari awal gue yakin. Ya. Bahkan ketika sempat poinnya sama segala macam, sempat yang blunder lawan Wolves, gue satu-satunya orang mungkin yang tetap yakin. Oh iya, sempat lawan Wolves ya. Iya, yang blunder gue tetap yakin. Karena reaksi dari Arteta itu berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dia lebih pragmatis, lebih mengutamakan hasil, which is ya who cares gitu. Jadi meskipun main, kalau ada fans yang bilang gini nih, main banci nggak apa-apa gitu ya. Ya, gini, Margaret Thatcher dulu bilang. Margaret Thatcher. Iya. If you can walk on water, they say you cannot swim. Even kalau lu bisa jalan di atas air, dia akan bilang, lu nggak bisa berenang lu gitu. Pasti selalu musuh atau lawan itu pasti selalu cari lu jeleknya apa gitu. Udah. Yang penting kita ini dari hati nih. Kalau tadi kan hati-hati banget kan. Tadi hati-hati banget kan. Kalau sekarang dari hati. Kalau Liga Champions gimana? PSG ada peluang nggak nih? Kalau dari final sih udah bring it on lah. Asal jangan ada kartu merah kayak dulu Jens Lehmann ya. Nah, itu juga menarik kan kalau kita bicara yang Jens Lehmann itu. Sebenarnya 2006. 2006. Ya 20 tahun lalu. Iya, betul. Wasit itu membahas sebenarnya ya ini udah lewat ya. Sebenarnya itu kan abis itu kan Eto'o golin kan. Bola. Harusnya tuh dibikin gol, dikasih gol. Lehmann kartu kuning. Iya. Karena begitu Lehmann udah kartu merah selesai pertandingan. Tapi kan Dokso kan, dia last man kan dia. Iya, tapi maksudnya kan bisa aja advantage gol. Oh iya. Jadi supaya pertandingannya lebih hidup gitu. Ini wasit yang ngomong, mereka cuman nggak salah juga dikasih kartu kuning. Cuman ya lawan Barcelona kartu 10 merah. Orang. Iya kartu merah. Lawan Barcelona 10 walaupun golin duluan kan Sol Campbell kan, tapi habis itu ya udah lawan Barcelona lu digebuk-gebukin jebol juga gitu. Kalau misalnya nih Arteta bisa bawa juara nih ya, salah satu aja. Ada kaul nggak nih? Gua. Perasaan ada kaul untuk yang tim satu lagi. Tunggu, yang ini dulu dong, yang ini dulu satu-satu dulu. Aduh. Ada kaul nggak? Ada tapi gue belum kepikiran bingung apa ya. Iya. Sambil nunggu, gue mau nagih nih, karena di salah satu podcast di salah satu podcast ya, platform lah. Platform itu
Katanya kalau misalnya MU bisa 4 besar. Iya, batuk loh. Oke. MU bisa 4 besar. Oke. Ini gua meminjam kata-kata Bung Harpa Iya, ya. iya. Gua bakal jalan kepiting ke Iya. Serang. Iya, Jalan iya. kepiting kayak gimana? Nggak tahu, gua nggak pernah sih gua. Gua Oke. nggak pernah. Itu bakal dilakuin nggak nih? Karena MU 4 besar nih kayaknya ya. Oke, gue jelasin kronologisnya dulu. Jadi memang betul gue ngomong seperti itu, gue Oke. nggak membantah. Oke. Jadi itu ceritanya waktu dulu setiap minggu, waktu zaman Amorim, bahas MU itu, bukan gue nggak bilang sorry lah, hancur lah. Udahlah fans MU juga tahu hancur. Melihat Amorim juga rambutnya kacak-kacakan. Kayak ini orang mau hidup apa enggak sih gitu. Karena gue suka bola. Jadi dulu gue tuh di Inggris tinggal di Wood Green, itu 50% mendukung Spurs, 50% mendukung Arsenal. Gue sering ke White Hart Lane, gue nggak fanatik. Gue suka bola, mau siapa aja bagus gue tonton. Nah tapi MU ini jelek banget di bawah Amorim. Sampai gue saking bosannya bahas MU, gue bilang ini, udahlah, nih tim gak akan kemana-mana. Gue bilang, masuk 4 besar gue jalan kepiting, gue bilang ke Serang. Saking gue bosan bahas, ya inilah, UKRT jelas segala macem. Tiba-tiba angin berubah. Carrick ditunjuk kan. Dan gue kalau misalnya cuplikan, gue mesti ngomong gini. Itu sebelum debut dia lawan City kan. Iya. Gue bilang, gimana Bung soal Michael Carrick? Gue lihat kan dia kan legend. Orangnya juga nggak neko-neko. Public speakingnya nggak terlalu hati-hati, tapi juga to the point. Legend semua lah, checklist lah. Kelihatan karismatik juga. Gue bilang, probably he is the most promising head coach of Manchester United since Alex Ferguson. Gue bilang gitu. Berarti- Sebelum lawan City. Berarti the chosen one tuh dia ya? Ya gue nggak sepasti itu, cuman kelihatan dia punya promise yang paling promising dibandingin Van Gaal, dibandingin Rangnick dan segala macam. Menurut gue dia tuh kayak paling mungkin bagus nih gitu. Menang lawan City. Itu gue masih beberapa masih masih ala kebetulan, lucky beginner. Habis itu lawan Arsenal. Dan gue puji terus, gue sebagai fans Arsenal muji dia bagus kan. Tapi gue mulai khawatir, ini jalan kepiting ini bisa kejadian nih. Gue bilang gitu kan. Nah terus mulai naik nih, mulai masuk 6 posisi 6 atau 5 udah mulai banyak yang ini kan. Bung jangan lupa ya jalan kepiting gitu. Terus gue sempat ngomong gini, yang waktu itu karena dalam kondisi pelatihnya Amorim. Terus fans bilang gini, wah lu jangan kayak politisi lu, katanya ngeles lu. Akhirnya udahlah, biar kita seru-seruan. Oke, gue bilang, gue tetap pegang omongan gue. Kalau memang MU 4 besar, gue bakal jalan kepiting. Oh, jadi tapi ya? kan belum selesai. Oke. Belum selesai. Ya kalau jadi kita jalankan. Bener ya? Kita jalankan. Ntar kirim ya videonya ke kita ya? Iya pasti. Oke. Live reaction. Live ya? Live reaction, live reaction. Jadi kita bikin lucu-lucuan happy aja. Tapi jangan kepitingnya ke Serang. Ya mungkin tergantung tempat lah nanti. Kan bisa aja gue lagi tugas di mana sekalian gitu. Tapi Ntar- pokoknya jalan kepiting lah. Kan yang ada lu ini lagi sengaja nyari kafe terdekat gitu kan, udah perbatasan sama Serang, jadi udah tinggal jalan berapa meter selesai. Ya pokoknya tunggu tanggal mainnya lah. Tunggu tanggal mainnya. Gue curiga soalnya. Iya, gue malah bingung jalan kepiting kayak gimana ya. Makanya itu udah banyak yang ngasih emoticon kepiting gitu. Wah, Bung ini jalan kepiting tutorialnya katanya. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue jujur gue senang banget ngeliat MU mainnya bagus dibandingkan Liverpool. Iya beneran. Walaupun gue bukan fans dua-duanya, tapi gue objektif ngeliat MU di bawah Carrick itu luar biasa. Artinya dipertahanin ya. Wah menurut gue kalau gue sebagai fans Arsenal yang egois, gue akan bilang udah jangan biar hancur. Tapi gue sebagai orang yang juga suka bola dan pengen melihat persaingan itu seru dan mainnya bagus, Carrick pertahanin. Bahkan di permanen ya. Kalau Iya, Arne menurut Slot, Arne Slot kita tanya Panjang fans lagi. Liverpool. Arne Slot ini terbagi dua, nggak terbagi dua ya, kayak 60-70% fans Liverpool pengen dia dipecat ya kayaknya. Gitu. Cuman ya nggak tahu deh, susah juga sih. Kadang-kadang gini, sama kayak dulu zaman Arsene Wenger. Itu zaman waktu itu gue masih tinggal di Inggris. Itu fans banyak yang pecat aja Wenger pecat. Ya, Cuman Wenger. kadang-kadang manajemen kan kita nggak tahu. Misalnya lu pecat Slot bayarnya berapa? Kompensasinya mungkin Liverpool habis belanja waktu itu 1 triliun yang nggak ada duit lagi kita nggak tahu. Atau mungkin karena Arne Slot itu ABS, asal bapak senang, makanya dipertahanin. Iya bisa juga karena kan dia waktu offer juga sempat lu singgung kan bahwa wewenang dia sebenarnya agak terbatas sehingga Di head coach tuh. iya mungkin makanya situasi itu kan kita kadang-kadang nggak tahu. Kita mungkin dari kacamata fans, apalagi fans Liverpool udah selingkuh sama Xabi Alonso kan. Iya kan pasti gitu. Kalau yang pengen pecatan Slot udah siap-siap main masukin Xabi Alonso kan. Tapi kan manajemen kadang-kadang punya perhitungan yang nggak sama dengan fans. Ya kayak dulu zaman Wenger. Kenapa Wenger dipertahanin selain dia nggak mau ada kompensasi,
Wenger kan bagian dari long project-nya Emirates Stadium. Dia mau beresin itu dulu gitu. Waduh gila ini kalau ngomong bola sama dia nggak ada habis-habisnya nih. Tapi gue cuma nunggu satu, jalan kepiting kayak gimana. Itu dia jalan pilih kayak gimana tuh ya. Gue nunggu banget itu gue. Apa suruh dia trial dulu. Nanti ada live action-nya. Ada ya? Nanti bagi-bagi kaos juga nanti ada. Tenang Wih, aja. boleh dong. Kalau 4 besar ya. Karena masih ada besar. peluang longsor walaupun kecil. 4 besar. Besar kan udah pasti ke Liga Champions. Enggak kan 4 besar, Iya, bukan iya. kalau zona UCL benar peringkat 5 masuk. Iya, Malah bisa 6 loh. Pesan. Bisa Iya, 6. tapi kecil lah. Kecil. Tapi feeling gue sih emang 4 besar sih. Ya kita tunggu sampai udah firm baru kita jalan kepiting. Oke, thank you Harpa. Thank Siap. you. Thank you, Bung Ais. Nanti Bung kita Cawli juga. ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Kita nggak cosan. Tos dong. Kita Wah, talk dari hati. Iya. Oke, Sobat Cika TV, Sobat Tenis, thank you sudah menyaksikan Sehingga Detik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tunggu jalan kepitingnya Bung Harpa. Bye.